Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime Eiyu Kyoshitsu yang sekarang udah nyampe ke episode ke-11. Buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Ipponjin. Di awal scene kita ditunjukin Clay yang tengah berlatih menggunakan jurus Dragon Smash. Dirinya pun berhasil mengenai baju Zirah yang sebagai targetnya. Kasim bilang kalau Clay itu hebat, bisa melakukannya cuma dengan beberapa instruksi. Tak lama Sophie nongol. Kasim lalu bertanya apakah Sophie juga mau mempelajari cara menggunakan jurus tadi. Meski Sophie tidak mau, mereka tetap menghampirinya dan menjelaskan cara menggunakan jurus tadi. Belum selesai mereka menjelaskannya, si Sophie malah melakukan hal yang di luar nurul. Sophie bisa meniru jurus Clay tadi. Bahkan jurus yang Sophie kerahkan lebih OP daripada Clay. Parahnya lagi, bukan cuma baju Zirah yang ludes, baju Clay dan Kasim pun juga jadi amburadul. Clay jadi kebingungan karena dirinya butuh beberapa hari untuk melakukan jurus tersebut. Dan secara nggak diduga, Sophie lain muncul dan begaduh dengan Sophie yang baju hitam. Melihat itu, Clay dan Kasim sangat bingung karena ada dua Sophie yang nongol. Tapi menurut gua sih Sophie yang birulah yang asli. Sophie menyuruh Blade untuk diam karena itu adalah urusan dirinya sendiri. Namun setelah itu Sophie palsu menggunakan Dragon Smash lagi dan menghilang dari tempat itu. Singkat waktu di sore harinya, nampak Sophie palsu yang pergi ke sebuah rumah kosong. Sophie nampak membuka pintu dan bilang aku pulang. Dan rupanya di dalam rumah itu banyak manusia yang semua wajahnya sama dengan Sophie. Rupanya nama Sophie palsu tadi adalah Une. Une bilang pada Sophie yang lain kalau dirinya melakukan misi penyusupan agar bisa melihat situasinya. Dan dari sisi itu misi ini sukses. Namun Sophie lain yang bernama Trois bilang kalau Une telah gagal. Kurangnya bukti telah menjadi konfirmasi. Jadi Une tidak bisa melakukan apapun. Mendengar itu, Sophie ini menyuruh Shin's untuk menghancurkan Trois. Di tengah kegaduhan yang terjadi, Une yang bertanya mengenai hasil. Namun Sophie yang gua belum tahu namanya ini bilang kalau dirinya sangat sulit untuk menjelaskannya dengan kata-kata. Secara tiba-tiba malah ini yang Une lakukan. Jangan suzon dulu. Itu One lakukan untuk mengirim data Empress karena cara itu lebih praktis. Terus Sophie yang ini menghampiri Sophie lain yang bernama Deux untuk mentransfer data. Bahkan dia juga mentransfer data pada Trois dan juga Shin's yang tengah begaduh. Dan rupanya itu adalah data ingatan jurus Dragon Smash yang Deux gunakan tadi. Karena data yang udah ditransfer, jadi mereka langsung mencobanya secara bersamaan hingga membuat rumah yang mereka tinggali jadi hancur. Singkat waktu di keesokan harinya, nampak Sophie yang lagi duduk di atas genteng. Entah apa yang dia lakukan. Terus di dalam arena latihan, Jessica nampak menyiapkan senjata baru yang akan dia gunakan untuk latihan. Jessica sangat senang karena senjata yang Eliza buat itu berhasil digunakan. Meski itu masih prototipe, tapi sepertinya berjalan dengan lancar. Blade yang bertanya apa yang hebat dari senjata itu, karena yang ia lihat cuma mengeluarkan energi yang tersimpan dan menembakkannya berkali-kali. Eliza bilang kalau dirinya butuh opini dari seorang super organisme yang bisa menghunus dan menyimpan energinya sendiri.
itu sangat sulit bagi manusia biasa seperti mereka. Tapi dengan menghunus dan mengisi energi ke dalam kapsul itu, sekarang siapapun bisa menggunakannya. Tak lama Shopee hitam pun nongol. Melihat itu, Blade bertanya apa yang akan diajarkan. Si Shopee palsu ini malah bilang gimana cara membuat anak. Mendengar itu, para ciwi-ciwi pun jadi memerah. Terus si Shopee palsu ini menyerang Blade. Karena serangannya itu dapat dengan mudah ditahan oleh Babang Blade, dirinya pun meminta agar Blade mengajarinya dengan benar. Namun secara nggak diduga, di tengah momen itu, Shopee asli pun muncul. Melihat tangan Blade yang megang titiknya si Shopee palsu, dirinya auto sangat marah. Melihat keganasan Shopee, si Shopee palsu pun langsung kabur. Dan rupanya itu bukan kali pertama mereka bertemu dengan Shopee, yang mana mereka sudah berlatih dengan Shopee palsu sebanyak 4 kali. Singkat cerita, di dalam kantin saat Blade and the Gang lagi mukbang, mereka semua nampak membahas Shopee palsu. Harness yang bertanya apakah mereka saudarinya Shopee, padahal mereka semua bisa saja masuk ke akademi ini. Jessica yang mendengar pun bilang agar Harness memikirkannya dulu. Lalu salah satu murid yang gua nggak tahu namanya berkata pada Harness bahwa dari sudut pandang orang luar, baginya terlihat jelas bahwa anak-anak yang mirip Shopee itu serius berniat membunuh Blade. Tapi Harness juga melakukan hal yang sama saat dirinya menyerang dalam latihan. Bahkan semua teman pun juga sama. Namun yang murid ini maksud bukan seperti yang mereka lakukan, berpura-pura menjadi Shopee untuk mendekati dia lalu menyerangnya dengan niat membunuh. Namun menurut Harness, kemungkinan yang paling tinggi dari semua fakta ini adalah Blade sedang diincar oleh pembunuh. Mendengar itu, Shopee malah nyungsep tiba-tiba, karena rupanya dia tuh baru tahu kalau teman-temannya itu baru menyadari bahwa mereka adalah pembunuh. Tapi meski begitu, dirinya tetap akan melindungi Blade, dan Shopee lalu pergi meninggalkan mereka. Di sore harinya, para Shopee palsu nampak kebingungan untuk melawan sang pahlawan, yaitu Babang Blade. Karena menyia-nyiakan energi akan mengurangi nyawa mereka, tak lama seseorang nampak memanggil mereka semua. Une, Deux, Trois, Quatre, dan Sins, yang mana orang itu bilang semuanya bergantung pada kalian untuk menunjukkan pada mereka bahwa pahlawan buatan bisa melampaui bahkan pahlawan itu sendiri. Bunuh pahlawan Blade dan buktikan validasi dari penelitian mereka. Mendengar itu, mereka pun langsung bergerak dengan sangat cepat. Di malam harinya, nampak Shopee yang membuka pintu dan masuk ke kamar Blade. Shopee mengendap mendekati Blade yang tengah tidur dengan Chu. Saat membuka selimut, secara tiba-tiba muncul Iona. Menyadari kalau itu Shopee, Iona memintanya untuk menonaktifkan stealth-nya karena dirinya jadi kesulitan mendeteksi menggunakan sensor. Iona menenangkan Shopee agar tidak khawatir pada Blade karena dirinya akan selalu berada di sampingnya. Iona yang menawarkan agar Shopee juga tidur di samping Blade, namun Shopee tidak mau dan keluar dari kamar tersebut. Sesampainya di luar, Shopee terhenti setelah melihat Shopee jahat yang ada di sana. Meski dirinya sudah bilang kalau mereka tidak akan bisa membunuh Blade, namun si Shopee jahat ini tetap ngotot karena cuma itu tujuan mereka diciptakan. Shopee bilang kalau seharusnya proyek pahlawan buatan telah ditinggalkan dan dirinya lah hasil akhirnya. Modifikasi yang mereka terima tidak mengikuti prosedur yang sesuai. Itu pasti telah memberikan dampak yang besar pada tubuh. Meski si Shopee jahat ini sudah tahu akibatnya, dia tetap ngotot dan bahkan dia ini menyerang Shopee. Karena senjatanya menggunakan pedang, jadi dia ini adalah Deux. Karena Shopee yang iba pada Deux, dirinya pun gak jadi mukul dan membiarkannya pergi. Setelah itu, nampak Blade dan kawan-kawan yang kayaknya lagi ada di dalam virtual reality. Sins juga terlihat ada di sana. Mereka pun jadi menyadari kalau Shopee palsu itu punya nama sendiri. Eliza merasa kalau Sins adalah kata-kata kuno yang berarti 5, yang artinya dia adalah produk kelima di antara 4 Shopee palsu lainnya.
Mendengar Jessica yang bilang kalau Shinx itu gak bisa berpura-pura jadi Sophie, Shinx pun jadi marah dan menyerang mereka semua. Meski awalnya mereka masih bisa menghindar dan lari, namun pada akhirnya setelah itu nampak Ernest dan teman-teman lainnya yang menunggu Blade siuman. Setelah terbangun rupanya mereka sudah ada di dunia nyata. Blade yang bertanya keberadaan Shinx, rupanya Shinx udah pergi dari sana, yang mana dia itu senang dan tidak sadar kalau dia telah dibawa ke dalam virtual reality. Jadi dia yakin sudah membunuh super organisme. Baru aja mereka bersyukur karena tidak ketahuan oleh Shinx. Tak lama kemudian ledakan terjadi dan tentu aja itu ulah Shinx yang marah karena sudah ditipu sama Blade. Bahkan dia datang dengan salah satu temannya. Yona pun berencana untuk mengalihkan mereka. Bukannya mengalihkan mereka, tapi malah membuat mereka makin marah. Di sisi lain nampak Ernest dan para anak-anak sihir yang sudah siap mengepung Shinx dan satu temannya. Tak lama Blade dan Yona muncul dan inilah yang terjadi. Mereka pun berhasil dimodarkan. Ernest nampak terkejut dengan Blade yang juga bisa menggunakan sihir. Yona pun bilang kalau sekarang adalah kesempatan untuk membawa mereka hidup-hidup. Namun mereka masih kembali bangkit dan menggabungkan kekuatan pahlawan buatan yang bernama Black Hole. Melihat murid-murid yang tersedot ke dalam lubang itu, dengan sigap Blade langsung menolongnya. Terus Sophie mendekat ke Black Hole dan ia juga menggunakan kekuatan pahlawan buatan, yang mana rupanya kekuatan Sophie kali ini bisa menetralisir Black Hole hingga lenyap tak tersisa. Tapi akibat dari teknik tersebut membuat Sophie jatuh pingsan. Tidak cukup sampai di situ, tak lama semua Sophie palsu datang ke tempat itu. Gua kira mereka mau bertempur habis-habisan, rupanya malah mundur semua. Di malam harinya, Sophie yang pingsan tak lama terbangun. Blade lalu memberikan beberapa potong apel. Sophie yang bertanya apakah tidak ada korban. Blade ngejawab tidak ada, meski ada yang terluka, namun Claire menyembuhkan mereka tepat waktu. Blade lalu bertanya, bisakah Sophie katakan pada dirinya tentang mereka? Sophie pun menjelaskan kalau mereka adalah spesimen yang diciptakan dengan teknik cloning yang sama seperti dirinya, dengan modifikasi tambahan, dan berhasil menumbuhkan kekuatan pahlawan buatan yang overpower. Setelah menerima implan logam langka Heronium, terus Blade bilang kalau dirinya juga ingin berteman dengan mereka. Ernest bahkan menyarankan mereka berlima untuk masuk ke Akademi Rosewood. Tapi itu mustahil karena pahlawan buatan itu diciptakan untuk mengalahkan sang pahlawan, yaitu Blade. Bahkan itu adalah tujuan hidup mereka satu-satunya diciptakan. Dan yap, situlah akhir dari anime Eiyukyo Shitsu episode ke-11. Wede, kayaknya udah tinggal beberapa episode lagi nih anime bakal tamat. Makanya mumpung masih ada beberapa episode, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu. 一般人